kita mulai dengan new project. Kemudian C project, console application. Console artinya itu layar, itu konsol. Keyboard, konsol. Mouse, itu konsol. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang standar ke komputer itu disebut dengan konsol. Nah, kemudian project ini kita ganti dengan ABC. Karena kita mau menghitung akar-akar persamaan kuadrat yang dikenal dengan nama persamaan ABC. Nah, jadi kita membiasakan diri lah dengan membuat komentar juga bahwa kita menggunakan persamaan ABC itu AX pangkat 2 kemudian ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena sering pada saat kita deklarasi kita lupa apa yang perlu. Nah, kemudian berikutnya kita membuat variabel A, kemudian B, dan C, lalu determinan, kemudian X1, X2. Nah, yang kita ingat pada saat ini sampai di situ. Nah, itu aja dulu. Nah, kemudian kita buat percobaan. Nah, percobaan namanya membuat dulu percobaan di sini. Percobaannya begini. Kita tentukan bilangan A, karena dia float, kita bisa buat misalnya 2,0. Artinya float itu bilangan pecahan. B, kita buat dia misalnya 3,0. Artinya 3. C, kita buat misalnya -5. Kita mau coba. Nah, apa yang perlu kita coba di sini sekarang? Menghitung determinan. Determinan D sama dengan B kuadrat. Nah, kalau kita tidak tahu bikin atau lupa perintah angkat 2, buat aja B kali B. Nah, cuman ini jangan lupa ini dikurung. Nah, lalu bahasa C, Dev C, dia tidak tahu kalau kita sudah membuat tanda kurung. Jadi yang nggak perlu ya dihapus kayak gitu. Kemudian D adalah B kuadrat kurang. Kemudian kurung lagi. Kurang 4 dikali A dikali C. Selesai. Nah, kita lihat dulu dari sini berapa dapatnya D. Jadi sama seperti perintah yang lewat. Seandainya lupa bagaimana menuliskannya untuk penampilan di layar, boleh lihat lagi Google. Bisa boleh lagi lihat contoh program yang lama seperti print, format, kemudian tanda kutip, nilai D sama dengan persen, persen, kemudian titik 5F. Nah, kenapa? Kita mau 5 desimal di belakang koma. Begitu. Kemudian koma D. Titik koma di belakangnya, kemudian selesai. Kita mula-mulanya simpan dulu program ini. Kenapa? Karena kemungkinan ada kesalahan yang kita buat, membuat program menjadi hang. Hang dia hilang, repot lagi nulisnya balik, kayak gitu. Kalau nggak hilang ya nggak apa-apa, hilang deh. Baru compile.
Kalau ada salah perbaiki dulu. Nggak ada salah baru sekarang compile and run. Lihat. Nilai D 49. Ya, kita coba dulu hitung benar atau tidak. Nah, sebentar dulu ya, kayaknya ada tamu di depan ini, nggak tahu ngapain dia. Nah, jadi sekarang kalau yang ini kita kurangi 2 misalnya, contoh lah ya. Kemudian begitu kita mau jalankan, kita harus lagi dia compile and run. Kayak gitu. Setiap ada perubahan harus seperti itu, compile and run. Nah, jadi yang ada di sini 49, kemudian 2 desimal di belakang koma. Nah, udah jadi seperti yang itu. Yang ini kita pindahkan kemari. Nah, kita pindahkan kemari. Kita membuat nama fungsi. Nah, kenapa fungsi sekarang kita langsung? Karena sudah belajar kita fungsi di Pascal, jadi nggak perlu lagi tunggu lagi mid semester dulu baru kita pakai fungsi. Nah, jadi fungsi yang kita buat itu nanti menyimpan nilai bilangan pecahan. Dan namanya kita buat determinan. Det. Nah, kayak gini. Kemudian bilangan yang masuk ke dalam adalah bilangan bilangan pecahan juga, float A. Kemudian masuk lagi float B. Kemudian masuk lagi float C. Kemudian barulah kita hitung yang ini. D kalau sudah ada di sini, sebenarnya kita bisa copy aja ini kemarin. Nah, begini. Nah, cuman D yang ada kita pakai ini sekarang adalah D lokal gitu. Jadi kita buat di sini float DD untuk penyimpanan nilai D. Nah, begitu dapat nilai D, kita harus suruh pulang dia, kembalikan nilai return DD. Artinya nilai hitung itu ya, nilai hitung itu dikembalikan ke determinan. Nah, sekarang untuk menghitung determinan yang ini kita hapus di sini. Di sini menghitungnya determinan adalah A, B, C. Kayak gitu. Nah, jadi setiap kali menghitung determinan, kita cukup panggil det ABC. Nah, belum tentu benar ini. Nah, untuk mencobanya kita periksa dulu, compile dulu. Karena bisa saja cara penulisan ini salah. Nah, bisa saja. Nah, ternyata tidak ada error. Kita jalankan run dengan compile and run. Ternyata hasilnya sama dengan yang tadi 49. Nah, jadi kenapa tidak kita rubah angka ini? Kita mau membuktikan cara kita yang tadi dengan cara yang sekarang menggunakan fungsi, hasilnya itu sama gitu. Nah, sekarang udah sampai di sini. Kita sudah mendapatkan determinan. Nah, berikutnya baru kita buat di sini program perintah. Apakah D sama dengan 0? Nah, kayak gitu. Nah, kalau D sama dengan 0 berarti akar kembar. Nah, kita bisa buat langsung print akar kembar ini, keyboardnya ini entah, dengan nilai
X12 sama dengan persen titik 2F kemudian koma. Nah, jadi kalau akar kembar dengan D sama dengan 0, berarti hanya minus B per 2A. Nah, kan begitu. Berarti buat sini negatif B dibagi dengan 2 kali A. Seperti ini. Selesailah untuk mendapatkan akar kembar. Nah, ini kalau bahasa C, D sama dengan 0, tanda sama dengannya 2 kali. Nah, artinya betul-betul sama. D 0 juga, ini 0 juga. Sama dia begitu. Nah, berikutnya apalagi yang menjadi masalah di situ? Jika D lebih besar dari 0. Nah, itu dulu. Kalau D lebih besar daripada 0, nggak ada masalah kali sebenarnya. Kita kerjakan aja yang gampang. Jika D lebih besar daripada 0, maka dapatlah X1. Kan begitu. Bisa dihitung. X1. Nah, ini perhitungannya tetap yang ini. Nah, minus B per 2A, copy aja. Nah, kemudian tambah akar D per 2A, kan begitu? Karena sama-sama dibagi 2A nanti dia. Nah, akar D itu adalah square root daripada D. Ini muncul dia tanda-tanda kurung bagi dua kali A. Sebenarnya bisa dikerjakan satu per satu. Nah, itu X1. Nah, X2 sama dengan ini lagi. Tapi di sini kurang. Yang ini copy aja. Nah, baru copy lagi yang ini. Ini 2 kali kan begitu. Tapi tidak akar kembar. Nah, ini hapus ini. Nilai X1, nah kayak gini dia. Sini ganti dengan X1. Nah, yang ini nilai X2. X2. Nah, karena udah tahu kita tadi nilainya 49, kan lebih besar daripada 0. Nah, kayak gitu. Jadi kalau lebih besar daripada 0, 49, akarnya itu 7. 7. Nah, dapat kita sini 7. Nah, minus B per 2A, minus B minus 3. Minus 3 per 2A. Per 2A berarti dia per 4. Jadi di sana nanti minus 3 per 4 tambah 7 per 2. Nanti per 2A juga per 4. Nah, kita lihat hasilnya. Ini print nilai D ini nggak usah lagi dulu ditampilkan. Nah, supaya kita hanya melihat hasil hitungan ini. Kita compile dulu. Ada kemungkinan salah ketik, entah apa segala macam. Dia bilang apa ini? Square root nggak kenal dia. Nah,
Square root ini nggak kenal dia. Ini masuknya ini. Coba di sini kita buat include math titik h. Kayak gini. Mana tahu itu? Mana tahu? Rupanya iya. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa? Karena saya tahu bahwa square root itu adalah fungsi matematika. Pada saat nanti kita lihat library-nya. Nah, kita jalankan dulu ini. Run. X1 dapatnya 1. X2 dapatnya 2,5. Berjejer dia ke sana. Gimana caranya supaya turun ke bawah? Nah, jadi supaya turun ke bawah di sini harus ada next line. Nah, kayak gitu. Cara next line garis miring terbalik. Nah, kayak gini. Lalu ya ini nggak perlu next line. Kita lihat lagi. Nah, udah turun dia ke bawah. X1 1, X2 2,5. Entah salah entah benar, ya hitunglah secara aljabar dulu membuktikannya. Nah, jadi 1 tadi ini misalnya kan minus B per 2A. Ini juga akar D per 2A. Dapatnya 1. Nah, nanti kita hitunglah. Nah, sekarang kita coba dulu dengan yang negatif. Nah, sekarang persoalannya, jika D lebih kecil dari 0, nah jika D lebih kecil daripada 0, maka tinggal yang ini aja langsung kita kirimkan ke sini. Karena pasti 2 kali ini perlu. Cuman yang ditampilkan di sini bukan X1, tapi yang ini ditampilkan. Ini sebagai nilai X1, nilai depannya. Kemudian setelah nilai X itu muncul, ini saya hapus dulu. Kita perlu tulisan imajiner. Imajiner ditambah. Tambah apa? Nah, positif imajiner gitu. Nah, positifnya duluan lah. Positif I gitu. Positif I persen titik 2F. Nah, nilai yang berikutnya di sini adalah nilai determinan dibagi 2. Mana di sini nilai determinan bagi 2? Yang ini. Copy ke sini. Jadi nanti nilai yang ini minus B per 2A dia masuk ke sini. Tambah imajiner nilai yang ini. Berikutnya, yang berikutnya di sini adalah negatif I. Kemudian persen titik 2F. Nah, ini kenapa dia berubah warna? Karena persennya, tanda kutipnya ini belum dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan dia akan muncul. Ini persennya ada 2. Kita perlu 1 ini. Nah, lalu yang ini copy lagi yang ini. Karena sama yang muncul di situ. Nah, sekarang tugas kita membuat nilai D negatif. Nah,
Tapi sebelum kita buat nilai D negatif, kita compile dulu. Kita lihat entah ada yang salah ketik kita buat di cara penulisan ini. Yang mananya di sini, kayak gitu. Compile aja dulu. Tidak ada error baru, kita buat D negatif. Cara membuat D negatif. Nah, sekarang yang ini. B kuadrat kurang, kan ini kurang ini. Kurang 4AC. Jadi ini kalau besar yang ini pasti negatifnya. Pasti negatif ya. Jadi kita buat D positif 5. Nah kalau negatif D, kan harus lagi dihitung. Mana ada akar negatif. Jadi kita harus hitung dulu. D yang baru adalah sama dengan D yang lama dikali dengan negatif 1. Kan nilainya nggak berubah. Negatif dari negatif jadi positif. Sehingga bisa dihitung akar D. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, muncul lagi rapat dia seperti ini, jelek kelihatan. Di sini tambahkan lagi. Turun 1 baris. Atau kalau mau 2 baris, turun 1 lagi. Nah, itu 2 baris turun ya. Jalankan. Nah, kan agak renggang dia jadinya kan. Nilai X1 adalah minus 3/4 tambah imajiner negatif 1. Ini apa ini? Positif, tanda seperti ini. Nah, ini karena kemungkinan dia menghitung akar D itu belum sesuai. Oh di sini ya seharusnya salah letak ini. Kalian pun diam aja. Nah di sini jadi itu. Mantap kali kalian, diam kalian. Dan sama aja bengong kalian semua, nggak apa-apa ya terserah. Nah ini baru benar ya kan gitu. Minus 3/4 tambah imajiner 3. 1,59. Nilai X2 minus 3/4 minus imajiner 1,30 sekian. Nah, kalian hitunglah dengan benar nanti. Nah sampai di sini kita menggunakan fungsi dan menghitung nilai akar-akar X1 dan X2 untuk determinan sama dengan 0, lebih besar daripada 0, kemudian determinan negatif untuk mendapatkan akar imajiner. Nah, jadi ya udah selesai menghitung akar-akar persamaan ABC. Kalau mau uji, hitung lagi D sama dengan 0. Bagaimana caranya menghitung D sama dengan 0? Ini kan B kuadrat. Ini 4AC. Jadi hitung. Kalau tadi misalnya di sini negatif 5, ya kan? Jadi 49. Nah, kan gitu. Karena jumlah dia. Ini kan 4 kali A kali C. 4 kali A, 4 kali 2, 8. Nah, kan gitu. 48 kali C. 8 kali 5, 40. Nah, berapa B kuadrat supaya 40? Nggak ada. Kan gitu. Kalau kita buat B di sini B2. Jadi 2 kuadrat. Jadi berapa? 4 kurang 4. Berarti di sini C minus 1. Nah, 1 A ini kan A2 dari 8. Ini pun buat lagi 1. Jadi sekarang B kuadrat kan 2 kali 2, 4. Kurang, karena ini kan negatif. Kurang, berarti ini positif lah ini. Supaya dia jadi 4 kurang 4. Nah, kita hitung. Nah, akar kembar dengan nilai 1.
negatif. Kenapa? Minus B per 2A. Nah, jadi semua nilai sudah kita uji. Dengan D sama dengan 0, D lebih besar 0, dan D lebih kecil daripada 0. Lalu walaupun yang ini sudah tersimpan otomatis, biasakan melihat di sini. Nah, supaya dia disimpan. Sekarang sudah selesai menghitung